Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ikhwati fillah, kita masih belajar ilmu akidah ya, secara simple dan mudah ya, tanpa kita membahas pembahasan yang mendetil, karena pembahasan akidah yang kita sampaikan adalah pembahasan tentang akidah yang semua kita mesti mengetahuinya, wajib mengetahuinya, yang tataran tahap di mana semua kita wajib untuk mengimaninya. Nah, selanjutnya pembahasan kita pertemuan kali ini adalah tentang masalah Asmaul Husna. Setelah masalah sifat, kita bicara tentang masalah asma Allah Ta'ala, Asma'ul Husna, atau yang sering kita sebut dengan Asma'ul Husna. Kita dapatkan di samping sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran, Allah juga menyebutkan ada asma-asma Allah, Asma'ul Husna. Asma'ul Husna ini kita dapatkan dalam hadis Nabi ya, di dalam Al-Quran ayat, maka oleh sebab itu kita meyakini akan adanya asma-asma Allah di samping daripada sifat-sifatnya. Allah sendiri menyebutkan dalam banyak ayat bahawa Allah memiliki asmaul husna, seperti misalkan Allah sebutkan walillahil asmaul husna fad'u biha ya, yaitu pada surah Araf ayat 100 ke 80. Sesungguhnya bagi Allah itu asmaul husna, maka berdoalah dengannya ya. Kemudian juga Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, dalam surah Thaha ayat ke-8 Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia, walahul asmaul husna, dan baginya asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah ya, itu dia asmaul husna. Maka kalau kita ingin memahami apa makna Asmaul Husna tersebut, Asmaul Husna adalah merupakan nama-nama yang menunjukkan pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nama-nama tersebut menunjukkan kepada keagungan Allah, menunjukkan kepada sifat Allah yang satu, yang tidak ada persamaan antara Allah dengan makhluknya. Dan sifat-sifat tersebut ya, menunjukkan pada nama-nama tersebut menunjukkan pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menyamai dengan makhluknya. Nah, jadi dengan demikian sifat itu menunjukkan nama-nama tersebut menunjukkan kepada zat Allah, menunjukkan juga kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nama-nama Allah, Asmaul Husna tersebut menunjukkan kepada zat Allah dan menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin kita mengetahui jadi apa perbedaan antara sifat dengan zat, kita bisa menyatakan bahawa untuk nama-nama Allah, Asmaul Husna, secara teknisnya itu bisa kita lihat itu kembali kepada sifat-sifat Allah, dalam artian bahawa asma Allah itu terambil daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalkan Allah memiliki sifat ilmu, maka nama atau asma yang terambil daripada sifat ilmu tersebut ada sifat alim, ada alim, al-muhsi misalkan. Ini adalah 3 asma tapi kembali pada satu sifat. Allah memiliki sifat qudrah. Nah, sifat qudrah ini kemudian kita mendapatkan nama Allah dari sifat qudrah ini apa? Misalkan adalah qadir, Qadir, begitu juga Khaliq, Ar-Raziq, kemudian Al-Muhyi, Al-Mumit. Ini adalah nama-nama Allah menunjukkan kepada sifat qudrah. Jadi secara simpelnya kita pahami perbedaan antara asma dan sifat, bahwa asma Allah tersebut
itu kembali kepada sifatnya dan terambil secara teknis kebahasaan daripada ataupun secara makna terambil daripada makna sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita katakan bahawa asma Allahul Husna itu adalah menunjukkan kepada sifat Allah dan menunjukkan kepada zat Allah yang maha sempurna. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang adakah hadis Nabi yang menyatakan tentang jumlah daripada Asmaul Husna? Kita mendapatkan juga hadis Nabi SAW dalam berbagai versi riwayat yang menyatakan tentang berapa jumlah daripada Asmaul Husna, ya. Sebagaimana hadis daripada Imam Al-Bukhari, riwayat daripada Imam Bukhari daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman mi'ah illa wahida man ahsaha dakhalal jannah, ya. Bahwa sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama, ya, 100 kurang 1, ya, siapa yang menghafalnya masuk ke dalam syurga, ya. Begitu dalam riwayat yang lain, la yahfadhu ahadun illa dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witr. Siapa saja yang menghafalnya pasti dia masuk ke dalam syurga. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, menyukai yang witir atau yang ganjil. Nah, dalam berbagai macam versi riwayat. Tapi riwayat yang Bukhari dan Muslim misalkan tidak menyatakan apa saja nama-nama Allah yang 99 itu. Tapi ada riwayat dalam riwayat daripada Imam Turmuzi yang menyatakan apa-apa saja nama-nama Allah yang 99 itu. Nah, para ulama tauhid, ulama akidah menyatakan, seperti Imam Al-Qurtubi dan yang lain, bahawa sesungguhnya asma Allah itu juga tidaklah terbatas pada 99. Nama-nama Allah juga sebagaimana sifatnya itu adalah tidak terbatas. Karena kesempurnaan Allah, saudaraku, tidak terbatas. Selama kesempurnaan Allah tidak terbatas, namanya juga tidak terbatas. Cuma kita tidak mengetahui lebih dari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan lebih dari apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Jadi, nama Allah juga kita wajib mengimani juga nama-nama Allah yang baik, yang indah dan sempurna itu tidak terbatas, boleh saja lebih daripada 99. Lalu kenapa juga disebutkan di dalam hadis bahawa 99 tersebut siapa yang menghafalnya dia masuk ke dalam syurga. Nah, 99 itu sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Imam Muslim, itu bukanlah untuk membatasi daripada sifat pada nama Allah 99, bukan untuk membatasi nama Allah, tapi ini adalah untuk dinyatakan bahawa siapa yang menghafalnya itu masuk ke dalam syurga. Berapa? 99 itu. Yang 99 itu. Jadi siapa yang menghafalnya masuk ke dalam syurga, yang mananya? Yang 99, ya. Bukan menunjukkan nama Allah hanya 99, tapi hadis ini untuk menyatakan siapa yang menghafalnya itu akan masuk ke dalam syurga dengan 99 nama itu. Itu keterangan untuk itu maksudnya, bukan membatasi nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan oleh Imam Qurtubi dan yang lain. Nah, oleh sebab itu para ulama menjelaskan makna daripada menghafalnya apa. Apakah menghafal secara kebahasaan atau secara lisan saja, dengan demikian menyanyikannya lalu dia masuk ke dalam syurga? Jelas adalah bukan sampai tahap itu. Makna menghafalnya di sini adalah mengetahui maknanya, mengimaninya, kemudian juga mengamalkan daripada asma-asma Allah tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Ini baru dikatakan bahawa seseorang tersebut adalah dia itu menghafal, yaitu mengamalkan. Persis seperti misalkan orang menghafal Al-Quran. Apakah dia dengan sekedar menghafal huruf Al-Quran, dia akan dengan demikian sudah mendapatkan syurga? Bukan, tetapi dengan mengamalkan maknanya juga. Jadi orang yang menghafal secara bahasa Asmaul Husna, dia mengetahui maknanya, maka hendaklah dia mengamalkan sifat-sifat Allah yang pantas dan semestinya juga makhluk ini juga bercermin pada sifat-sifat Allah yang mulia tersebut, ya. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala Karim, ya. Karim itu adalah mulia, ya. Karim itu adalah Allah memberikan kepada hambanya nikmat, ya. Maka kita selaku hamba juga, ya, hendaklah
untuk mencontohi daripada nama Allah tersebut, ya, dengan kita memberikan dan juga bersikap mulia kepada orang lain. Begitulah maknanya, siapa yang mengamalkannya, mengimaninya, ya, meyakininya tentang nama-nama tersebut, maka dengan demikian dia adalah akan dijanjikan dengan syurga. Jadi bukan hanya sekedar menghafal secara huruf saja, ya. Jadi hadis tersebut untuk menunjukkan kepada siapa yang mengamalkan nama-nama tersebut dia masuk syurga, bukan membatasi asma Allahu Ta'ala. Nah, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah sedikit tentang hukum Asmaul Husna yang semestinya kita mengetahuinya dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.